la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kepada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini eh, saya akan mendampingi kalian dalam belajar ilmu tafsir dan media, ya. Namun sebelum itu, pertama-tama mari kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan harapan semoga kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kemanfaatan dan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan. Al-Haniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah baik. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan kesehatan ya, sekalipun masa ini belum segera berakhir ya, masa COVID maksudnya. Ini belum segera berakhir. Sehingga mau tidak mau ya kita memang dipaksa lagi untuk melakukan kuliah online. Ya, sekalipun kemarin sudah ada usaha dari pimpinan itu untuk melakukan blended learning, tapi ya kenyataannya kita masih diminta untuk melakukan kuliah online. Ya, semoga dengan kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar Al-Quran, ya. Oke. Dalam pertemuan pertama kali ini, seperti biasa, kita akan melakukan orientasi terkait dengan perkuliahan ini. Yang kedua itu terkait dengan kontrak belajar. Yang ketiga itu terkait dengan penugasan, ya, penugasan. Dan biasanya ditambah satu, yaitu ta'arufan, ya, perkenalan. Gitu ya. Nah, karena kondisi tidak bisa full, ya tidak bisa maksimal sebenarnya untuk ta'arufan, maka saya persilahkan pada kalian untuk melakukan ta'arufan nanti di grup WA saja. Sebutkan nama, alamat, dan alumni, ya, alumni dari mana, begitu. Sehingga dalam kesempatan kali ini hanya saya yang memperkenalkan diri pada kalian semua. Jadi ibaratnya ini menyingkat waktu dan juga sekaligus menyingkat paket data nanti. Ya, kalau pakai media ini terlalu lama ya sudah kasihan mahasiswa dengan kita. Oke, sudah kenal saya apa belum ini? Belum. Belum ya. Ya, ini kalian semester 6 ya? Iya, Pak. Iya, semester 6 baru ketemu dengan saya ya. Oke, nama saya itu sesuai dengan yang ada di jadwal kalian, ya, Muhammad Rikza Mubtada. Kebetulan di sini saya itu dosen baru di IAIN Kudus, karena selama ini saya mengajar di IAIN Salatiga, sehingga baru tahun ini saya memang baru pindah ke IAIN Kudus. Jadi saya di sini pulang kampung istilahnya. Pulang kampung gimana Pak maksudnya? Apakah jenengan alumni IAIN Kudus? Bukan. Saya bukan alumni sini. Tentu saja saya itu lahir di Kudus. Ya, sampai sekolah juga di Kudus. Tapi semenjak kuliah saya merantau ke luar Kudus ya. S1 saya di Semarang, terus S2 saya di Jogja, UIN Sunan Kalijaga, dan S3 saya di UIN Sunan Kalijaga juga, dalam konsentrasi yang semuanya sama, yaitu studi Al-Quran dan Hadis. Jadi konsentrasi saya memang spesialis di bidang studi Al-Quran dan Hadis. Kala itu
prodinya belum terpisah seperti sekarang. IGT dan ILHA itu belum, masih tafsir dan hadis. Nah, begitu. Jadi saya masih produk lama, ya, produk lama. Jadi ini yang saya sebut sebagai saya pulang kampung ya itu tadi. Jadi saya memang asli orang sini, orang Singocandi. Barangkali di antara kalian ada yang tangga saya atau apa, boleh mampir lah, boleh silaturahim kan gitu ya. Oke, jadi saya dulu di Yayan Salatiga. Ada yang ditanyakan terkait dengan identitas saya? Mungkin cukup, Pak. Oke, kalau dirasa cukup, saya akan langsung ke orientasi apa jenenge perkuliahannya. Kenapa ini tafsir dan media? Ini maksudnya gimana ini? Apakah ada tafsir media atau media ditafsir atau bagaimana ini? Nah, begini. Kita sebagai generasi milenial ini mau tidak mau harus berinteraksi dengan dunia digital. Ya, dunia digital. Dan sekarang wacana-wacana kajian keislaman itu mengarah kepada digital. Jadi mau melakukan kajian apapun tinggal cari di Google. Tinggal klik keluar. Mau cari tafsiran A muncul. Tafsiran B ada semuanya. Jadi di Syekh Google itu ya, Syekh Google kan wajahnya selalu bersinar ya. Al-alim al-alam Syekh Google yang wajahnya selalu bersinar kan gitu. Itu semuanya ada di sana. Anda bisa mencari di sana. Nah, sehingga ketika apapun tentang keislaman itu ada di sana, maka di sini apa ya? Orang yang mau mengkontrol di dunia maya itu nggak ada kontrol sama sekali, nggak ada yang punya otoritas untuk melakukan kontrol itu. Jadi penafsiran itu liar, ya saya sebut liar memang. Jadi penafsiran model apapun ada semua di sana. Karena di sini memang nggak ada yang memiliki otoritas kontrol itu. Maka saya sempat menulis tulisan ini di islami.co ini. Anda bisa baca. Oh, belum saya share screen, maaf. Share screen terlebih dahulu. Oke. Saya share. Nah, ini. Saya menulis tentang ini. Selamat datang di era matinya kepakaran dalam agama. Ini saya memang menyoroti itu. Jadi sekarang banyak kelompok-kelompok Islamis itu menyebarkan paham keislamannya menggunakan media digital. Tafsir-tafsir pun ada semuanya di sana. Bahkan kalau kalian pernah melihat atau pernah terlibat dalam skandal kasusnya Ahok dulu ketika di Kepulauan Seribu, itu kan tafsir surat Al-Maidah ayat 51 itu selalu dibumingkan itu. Nah, jadi penafsiran Al-Quran terkait dengan surat Al-Maidah itu liar kemana-mana. Jadi sesuai dengan pesanan. Jadi di sini memang lepas dari kontrol itu dalam dunia tafsir. Karena kita memang hidupnya di era digital, memang siapapun bisa. Jadi kalau dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu, kan begitu. Siapapun bisa mengklik di sana. Sehingga mau tidak mau semenjak adanya itu kelompok-kelompok Islam yang dia pro terhadap pemerintah mencoba untuk membuat semacam wacana tandingan dalam keislaman di dunia maya, di dunia digital. Sampai pada pertemuan IGIS 2019 itu tema utamanya adalah digital Islam. Tema utamanya digital Islam. Jadi di situ menyoroti bagaimana wacana-wacana keislaman yang dikembangkan dalam dunia digital.
melalui media sosial, melalui Facebook, melalui Twitter, melalui apapun. Di sana ada semuanya. Jadi tema-tema itu termasuk tema tafsir. Tafsir Al-Qur'an ada semuanya di sana. Ya, ini kemudian di blow up, dikembangkan untuk apa ya? Menciptakan wacana keislaman baru. Model tafsirnya itu bagaimana? Misalkan ada lagi, misal ini saya mengenalkan tafsir.id ini misalkan. Tafsir ID. Tafsir Al-Quran.id, maaf. Nah, ini termasuk website keislaman yang dikelola oleh para alumni tafsir hadis, ya, yang kemudian disebarkan melalui dunia online ini. Ini ada tafsir tematik, ada tafsir tahlili, ada ulumul Quran, ada forum konsultasi pula, ada Al-Quran dan terjemahnya. Di sini banyak tulisan ini. Ya. Ini alumni tafsir hadis yang kemudian kebetulan promotornya atau yang memulainya ini dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini, yang punya isu ini awalnya. Ya, ini kawan-kawan yang ada di UIN Sunan Ampel. Kan begitu. Nah, ini kemudian tafsir-tafsir ini mulai menyebar banyak sekali ya. Nanti Anda bisa menemukan beberapa website, misalkan ada Bincang Syariah. Bincang Syariah itu juga dia ada satu rubrik khusus terkait dengan Al-Quran. Di islami.co pun ada nanti ya. Di alif.id atau apa. Itu kalian akan menemukan tentang itu, tentang kajian-kajian tafsir di dunia maya. Belum lagi tokoh-tokoh muslim, misalkan kayak Gus Nadir ya, Gus Nadir Syah Husain itu kan dia sering mengungkapkan kajian tafsir di Facebooknya, bahkan kajian hadis itu sering diutarakan. Sempat malah justru sampai menjadi tulisan ini ya, tulisan terkait dengan tulisan Gus Nadir yang ini bagaimana ya. Nah, ini sudah ada yang menulis ini terkait dengan era digital dan tafsir Al-Quran Nusantara, studi penafsiran Nadir Syah Husain di media sosial. Salah satu yang paling disorot itu terkait dengan Al-Maidah 51. Nah, ini di mana? Nah, ini yang paling disorot. Jadi memang Gus Nadir kala itu dia sempat memberikan counter wacana terhadap penafsiran yang digelontorkan oleh kelompok-kelompok Islamis yang mencoba untuk memojokkan Ahok kala itu. Nah, ini kemudian Gus Nadir memberikan wacana kontra narasi terhadap itu, mulai dari asbabun nuzul atau apa. Nah, ini persaingan tafsir di media. Jadi media ini sudah membuat semacam wacana baru, terkait dengan keislaman, berangkat dari penafsiran Al-Quran. Ini kasusnya Gus Nadir, belum kasus yang lain ini. Sini misalkan di yang satunya ini tafsir dan media sosial, ini juga sama Delalai. Ya. Ini juga kasusnya terkait dengan kasus bela Islam itu. Ya, kembali lagi ke penafsiran Al-Maidah 51. Ini yang memang sempat hangat sehingga kasus ini banyak tulisan yang kemudian dipublish ya. Apakah hanya itu, Pak? Oh, tidak. Sekarang temanya yang lain lagi sekarang. Tapi tafsir di media sosial ini membentuk satu karakteristik baru. Dia membentuk corak baru. Dia memiliki metode baru. Dia mampu menciptakan wacana baru. Jadi tidak seperti tafsir-tafsir yang ada dalam kitab atau apa, tidak. Karena apa? Karena memang media digital sekarang ini menjadi satu lahan tersendiri untuk mempengaruhi netizen, mengatai masyarakat di dunia maya. Nah, di situ inilah tafsir digital. Ya.
Bisa dipahami ya? Sampai sini saya sebelum melanjutkan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Nampaknya tadi ada yang masuk lagi. Oke. Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan ke RPS-nya. Jadi, karena yang akan kita bahas terkait dengan tafsir dan media itu banyak hal, maka ini setidaknya ada sekian tema yang akan kita bahas. Ya, RPS ini bisa Anda download di Viklas Anda. Sudah di-download atau belum ini? Belum. Aduh ya Allah. Iya, bisa di-download. Buka lagi, Pak. Buka lagi. Ya, pokoknya itu nanti dilihat dulu ya di share grupnya itu. Jadi kita akan berbicara mengenai tema-tema itu. Perkembangan tafsir di media sosial, ada perkembangan media sosial, karakteristik media sosial, kompetensi tafsir di media sosial, otoritas, siapa yang memegang otoritas. Kalau tadi saya mengatakan matinya kepakaran, maka di sana memang tidak ada yang memiliki otoritas penuh dalam dunia digital. Sehingga yang memiliki otoritas penuh ya netizen itu. Karena sekarang tafsir pun bisa dipesan macam itu, matinya kebakaran. Maka kita selaku akademisi ya mau tidak mau kita bisa melakukan kritik sumber, kritik terhadap sumber itu sendiri. Jadi sumber penafsirannya ini kredibel enggak? Siapa yang membuat website ini? Dalam tujuan dalam rangka apa? Tujuannya apa dia membuat tafsir semacam ini? Nah ini, karena sekarang ketika membuat tafsir, nah kalau kita sudah pernah belajar ilmu analisis wacana, ya, maka kita tahu, oh, ternyata ada wacana yang ingin dikembangkan. Apa ini? Kalau yang terbaru ini kan yang banyak tulisannya ini kan terkait dengan tafsir-tafsir pandemi, ya, tafsir pandemi. Itu Anda cari di internet banyak sekali itu. Bagaimana seseorang itu harusnya bersikap di masa pandemi ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu sudah menjadi bentuk penafsiran tersendiri. Nah, di situ. Ya. Nah, terus temanya Pak tema. Buku primernya apa, Pak? Nah, ini buku primernya. Ya. Tapi cara mencari buku-buku itu ya sebenarnya dalam buku khusus ini enggak, kalau buku primernya enggak ada ya. Buku primernya itu eh, karena memang termasuk kajian baru ya. Untuk tafsir dan media ini termasuk kajian baru dalam ilmu tafsir. Ya, karena ini baru berkembang 10 tahunan terakhir lah. Karena sebelumnya media sosial ini tidak terlalu booming. Hingga dalam kaji tafsir itu nampaknya eh, belum begitu masif. Tapi ketika sudah mulai booming, tafsir kemudian di blow up di media sosial lah ini, kemudian pengkajian terhadap tafsir itu sudah dimulai. Bahkan sekarang itu ada tafsir-tafsir yang kemudian di model semacam poster. Nah, poster yang dimana itu adalah hasil kutipan dari ayat Al-Quran. Nah, itu juga ada, itu bisa dikaji itu poster-poster. Ya, terkadang ada poster atau apa yang mengutip ayat Al-Quran, nah, itu bisa dikaji. Nah, itu membentuk sebuah wacana baru. Nah, ini ada komunikasi massa kalau teorinya, kalau ada komunikasi massa di dalam wilayah digital. Nah, itu. Nah, di situ. Nah, cara kalau mencari buku ya sekarang karena kita era digital ini harus canggih. Kalau tidak canggih ya kita akan ketinggalan referensi-referensinya. Misalkan Anda mencari terkait dengan digital tafsir. Nah, ini cara mencari referensi. Sudah bisa atau belum mencari referensi digital?
Insya Allah. Nah, misalkan mencari digital tafsir, ya kasih aja .pdf atau docs. Nah nanti ini banyak muncul ini, muncul tafsir-tafsirnya, tafsir sosial di media di Indonesia. Nah ini tinggal diklik nanti muncul tulisannya Mas Fadli Lukman ini. Ada beberapa banyak lah. Ini kalau pakai tafsir, pakai Google Search Engine. Kalau pakai Google Search Engine lebih mudah itu. Atau pakai archive misalkan, archive.org, tampilannya semacam ini. Nah, nanti ini menyediakan referensi-referensi terkait dengan dunia gitu. Nah, pokoknya banyak sekali. Kalau mau Arab Pak, misalkan pakai Syamila.ws misalkan. Ini Maktabah Syamilah versi online ini. Maktabah Syamilah versi online ini Syamilah.ws. Nah, nanti dimasukkan kata kuncinya di sana. Nah, referensi-referensi semacam itu kira-kira untuk mengkaji digital Islam itu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum, Pak. Belum ada. Nah, kalau belum ada cepat ya pokoknya lanjut terus. Ya, pokoknya yang penting RPS-nya harus di-download. Oke? Sudah, Pak. Oh, udah barusan. Sudah download, Pak. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke kontrak belajar, kontrak perkuliahan ya. Nah, karena memang kondisinya masih dalam masa pandemi semacam ini ya, ya kita mau tidak mau memang harus mengikuti instruksi dari pimpinan. Pimpinan menghendaki seluruh dosen dan mahasiswa perkuliahannya menggunakan V-Class. Ya, menggunakan V-Class. Jadi kemarin dosen diminta untuk mendownload V-Class aplikasi Smooth yang terbaru. Mahasiswa juga sama toh? Sudah download yang Ya, terbaru? Pak. Oke. Nah, Pak, kuliah offline ya, Pak. Biar enak. untuk kuliah offline nanti kita bahas terlebih dahulu. Kita berbicara ini dulu. Ya. Oke. Nah, dalam kuliah online menggunakan V-Class ini nanti sistemnya memang dosen harus memberikan materi terlebih dahulu. Jadi dalam jam yang sama yang sudah ditentukan sesuai jadwal, dosen harus memberikan materinya nanti saya upload di V-Class. Nah, materinya bagaimana Pak caranya? Bisa saja saya menampilkan sebuah tulisan, atau saya membuat PowerPoint, atau saya membuat video, atau kombinasi di antara itu semuanya. Itu akan saya upload di V-Class. Apabila ternyata filenya lebih dari 2 MB, maka ini harus mencari platform lain. Platform lain misalkan saya video, maka video saya akan upload ke YouTube. Dan kemungkinan besar ini nanti saya akan membuat video saja pakai YouTube. Nanti link YouTube yang akan saya upload di V-Class. Kenapa begitu Pak? Kalau saya langsung upload atau pakai nganu, ini biasanya mahasiswa yang jarak jauh ini pada gembor, Pak saya boros pakai data ini Pak, kan gitu ya. Kalau memang pakai boros nggak mau nganu ya aslinya sebenarnya mau ke kampus silahkan pakai wifi kampus kan begitu. Nah, gitu. Kalau mau terkait dengan perkuliahan offline, nah ini kemarin itu sebenarnya ada cara lain sih ya, cara lain dalam arti gini. Kalau online kalau kita murni offline memang saat ini belum diperbolehkan oleh Satgas Covid Kabupaten Kudus, sehingga cara amannya kita yang penting kita laporan ke Wadik 1. Wadik 1 nanti kita kelasnya di mana, modelnya blended learning. Nggak bisa kalau kita offline full, offline full nggak bisa kita, modelnya blended learning, jadi gantian. Hanya saja persoalannya adalah ketika blended learning itu
dilarang mempublikasikan kegiatan yang ada. Ini masalahnya. Masalahnya terkadang mahasiswa atau apa siapapun karena dia memegang HP ya, memegang HP bisa foto kemudian di share dengan lah itu bisa saja jadi temuan, bisa saja jadi temuan dan itu akan ya gampangannya apa ya, menjadi berita. Oh IAIN Kudus sudah anu lah, kemarin saja wisuda itu sudah menjadi masalah, itu wisuda sempat ada yang memposting itu, nah ini menjadi masalah itu. Nah, jadi kalau memang mau offline konsekuensinya satu, nggak boleh foto-foto, nah itu nggak boleh foto-foto, itu saja sih sebenarnya. Atau kalau mau offline kita cari tempat yang lain, misalkan tempatnya tidak di kampus, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau tidak di kampus itu. Nah, kan itu jadi hanya yang dikhawatirkan cuman itu saja, barangkali ada yang kemudian mencoba untuk memposting di media sosial. Sekarang itu media sosial itu lebih lebih jahat daripada mulut kan begitu. Nah, karena saya tadi menyebutnya jarimu harimaumu, bukan mulutmu harimaumu, tapi jarimu itu sendiri. Ini yang jadi masalah. Jadi untuk sementara kalau memang mau kangen terhadap kuliah offline, ya mungkin saya selaku dosen bisa maksimal 2 kali lah, maksimal 2 kali selama selama perkuliahan ini. Nanti kita bahas lagi kapan kira-kira siap online, siap online, maaf, siap offline kapan kan gitu. Ya, tapi kalau diminta untuk full, nampaknya saya sendiri belum berani karena memang sudah diinstruksikan oleh pimpinan nggak boleh melakukan kuliah offline karena tidak mendapatkan izin dari Satgas Covid Kabupaten Kudus. Nah, itu. Jadi intinya sebenarnya ini nggak boleh berkerumun, itu aja, nggak boleh berkerumun. Jadi Anda mau kuliah online di kampus silahkan, wifi-an di kampus silahkan, nggak masalah. Yang penting jangan kelihatan berkerumun, gitu aja intinya itu. Pesan Pak Warek kemarin begitu, jangan sampai terlihat berkerumun. Mau wifi-an di kampus silahkan. Jadi kalian yang merasa bermasalah dalam sinyal atau masalah dalam pembelian paket data bisa pergi ke kampus untuk kuliahnya di kampus tapi menggunakan online. Oh di kelas itu sebagian kelas sudah dibuka kok, sebagian kelas dibuka, jadi nanti bisa wifi-an di dalam kelas sekalipun dosennya di kantornya ya. Nanti bisa itu. Nah, sebenarnya gitu. Oke, kita kembali lagi ke tadi sistem perkuliahan yang akan dipakai secara umum ya. Jadi setelah saya upload di materi di kelas itu, nanti kita diskusikannya. Ini kita menggunakan chatting yang sudah disediakan dalam kelas tadi. Jadi di kelas itu ada fitur chatting. Nah, tapi mungkin bagi kalian itu ada yang malas, Pak saya ngetik itu lama Pak, mau bertanya mau berkomentar itu kalau ngetik lama banget Pak, saya itu pengen ngomong saja lebih enak daripada ngetik kan gitu. Wah terus gimana ya Pak kan. Nah masalahnya di kelas itu belum ada fitur voice note ya, jadi kalau memang produk mau itu ya kita beralih pakai platform yang lain, misalkan pakai WA Group. Nah, kita diskusinya di situ menggunakan voice note silahkan, atau mau langsung video call ya nggak apa-apa, Zoom atau Google Meet seperti ini, mau diskusinya seperti itu. Yang jelas nanti ada diskusi ya, sekalipun satu dua pertanyaan lah misalkan, atau satu dua berespon misalkan kan gitu, nggak masalah ya. Jadi pokoknya nanti seperti itu. Nah, kalau masih belum jelas Pak, ya silahkan mau datang ke kantor silahkan, ruangan saya ada di samping Pak Karim ya, sampingnya Pak Kaprodi. Jadi di situ. Oke. Nah setelah itu, nah, karena ini saya tidak menggunakan model presentasi ya. Soalnya gini, kalau saya menggunakan model presentasi itu sangat susah bagi saya untuk ngatur waktunya.
atur waktunya. Mahasiswa harus presentasi begini begitu, terus harus pakai platform apa. Kalau pakai platform Google Meeting, maaf, kalau pakai Google Meeting ya, benar, itu memakan paket data yang banyak atau apa. Ini juga kasihan nanti mahasiswa kan begitu. Sehingga saya tidak menggunakan model itu, tapi penugasan setiap pertemuan. Jadi nanti tugas individu. Tugas individunya apa Pak? Tugas individunya ngeresum sekaligus memberikan refleksi terkait dengan materi perkuliahan saat itu. Jadi materi perkuliahan tentang apa saat itu. Nah itu kalian silahkan berikan refleksi. Anda mau setuju, mau tidak, yang jelas harus disertai dengan argumentasi. Apakah argumentasinya harus membuat argumentasi sendiri, Pak? Boleh mengutip argumentasi orang lain, tapi dengan catatan harus disertai footnote. Harus disertai footnote, referensi. Berapa banyak, Pak? Gak usah banyak-banyak, maksimal 1 halaman. Maksimal. Pokoknya saya minta itu singkat, padat, dan mengena. Nah, intinya itu, singkat, padat, dan mengena. Soalnya kadang ada mahasiswa itu nulisnya banyak, tapi intinya boh nih ya. Nggak ketemu intinya kan gitu. Jadi saya minta singkat, padat, dan mengena. Nah, itu. Jadi nggak usah banyak-banyak, satu halaman maksimal. Nah, itu. Nah, dalam hal ini kan penugasan ini kan terkait dengan komponen penilaian ya. Pasti nanti ada penilaian nanti. Penilaiannya bagaimana Pak? Nah, karena nggak ada UTS, maka tugas mingguannya berdasarkan berdasarkan tugas tadi. Setiap kali mengumpulkan, maka Anda akan mendapatkan nilai. Nilainya Anda berapa? Nanti akan diakumulasi. Akan diakumulasi dari seluruh tugas, ya. Kemudian dijumlah, kemudian dibagi sebanyak tugas yang ada. Jadi misalkan kalian ada satu yang tidak mengumpulkan tugas, misalkan gini, ada 10 tugas. Ada 10 tugas, Anda tidak mengumpulkan satu, pembaginya tetap 10 bukan 9. Pembaginya tetap 10 karena saya menugaskan ada 10 tugas. Selama 1 semester ada 10 tugas ya harus 10 itu. Pembaginya juga akan 10 itu. Nah, gitu. Nah, jadi prosentase pengiriman tugas Anda, hasilnya itu yang akan jadi nilai UTS Anda. Ya. Nah, bobotnya cuma 30% itu. Bobotnya 30%. Oke. Terkait dengan tugas mingguan bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Oke. Saya lanjutkan. Kalau nanti belum paham, nanti bisa tanya atau mengulang video kembali ya. Karena ini kebetulan saya record, nanti hasilnya akan saya posting di Google di Bigclass. Ya, saya record nanti postingannya saya record saya kirim di Bigclass, nanti bisa disimak ulang. Oke. Terus apakah ada tugas akhir, Pak? Tetap ada, dan itu memang harus ada. Kenapa? Karena itu akan menjadi tolok ukur penilaian akhir Anda dalam perkuliahan ini. Nah, bobotnya paling gede, 40%. Bobotnya 40%. Bentuk tugasnya apa, Pak? Nah, ini. Bentuk tugasnya adalah menulis artikel ilmiah tentang digital tafsir, prospek dan tantangannya. Jadi nanti setelah Anda berjibaku dengan kajian tafsir dan media, pasti Anda sudah punya gambaran. Ini bagaimana sih tantangan ke depannya ini bagaimana, dan prospeknya bagaimana ini ke depannya. Nah itu. Jadi silahkan membuat artikel tentang itu. Jadi mulai saat ini Anda sudah mulai ya gambarnya nyelengi materi saya lah. Nanti ya saya harus menulis itu. Nah, jadi menulisnya seperti makalah ya, lengkap, ada latar belakang, ada pembahasan, ada closing, ada footnote-nya. Nah, ada footnote-nya. Cari memfootnya ya seperti tadi.
secara digital semuanya nanti. Ya, oke. Nah, ini penilaian yang kedua. Sebelum saya lanjut ke penilaian ketiga, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai artikelnya itu dibuat seperti jurnal. Iya, seperti jurnal kan memang orientasi ke depannya itu jurnal. Jadi silakan Anda nanti publish di jurnal. Hanya saja untuk penilaian ini saya tidak mensyaratkan harus ada bukti submit, itu tidak harus. Mungkin ke depannya kalau saya rasa kalian sudah mampu atau apa, karena saya memang belum paham karakteristik mahasiswa di IAIN Kudus ini ya, sehingga saya belum memberanikan menggunakan standar tinggi, karena sekarang standarnya itu kan mahasiswa dituntut untuk apa ya, terlibat dalam penulisan ilmiah. Ya. Izin bertanya lagi, Pak. Kalau misal mempunyai jurnal udah dipublish kayak gitu, mengenainya tentang media kayak gitu bisa berarti, Pak? Dikumpulkan lagi apa membuat baru gitu? Kalau terbitnya itu di masa-masa semester ini nggak apa-apa, tapi kalau sebelumnya ya jangan. Jadi pokoknya selama perkuliahan ini. Baik, Pak. Nah, pokoknya selama perkuliahan ini, misal saat ini Anda sudah punya tulisan, langsung Anda kirim, publish. Nah, nanti kan saya cek, oh iya ini terbitnya masa-masa perkuliahan. Ya nggak masalah. Tapi kalau terbitnya sebelum masa perkuliahan, maksudnya ibaratnya misalkan diterbitkan di volume 2 tahun 2020, volume 2 kan biasanya antara Juli sampai Desember ya 2020. Nah, kan belum mulai kuliah, Anda kuliah kan baru mulai Maret kan. Nah, jadi kalau terbitnya di volume 1 tahun 2021, nah, itu bisa diterima. Tapi saya tidak sampai mensyaratkan sampai publish atau apa, tidak. Jadi yang penting duit tulisan dan saya baca, nanti kalau memang bagus pasti nanti akan saya rekomendasikan untuk submit di jurnal mana, kan begitu ya. Karena sekarang itu banyak, karena saya juga sebagai pengelola jurnal ya, banyak ini saya mengelola jurnal, jadi saya punya jaringan jurnal itu banyak sekali, dan kebetulan masing-masing jurnal itu membutuhkan naskah, aslinya membutuhkan naskah. Tapi ketika naskah yang ada akan tetap diseleksi, nggak mungkin dia kemudian langsung diterima langsung publish, ya tidak, karena itu akan apa ya, terkait dengan penjagaan kualitas dari jurnal itu, gitu Mbak ya. Iya, Pak. Oke, yang lain nggak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, yang ketiga, komponen ketiga itu terkait dengan kehadiran. Jadi kehadiran ini bobotnya 30%. Cara menghitungnya bagaimana Pak? Cara menghitungnya begini. Anda kalau hadirnya 100%, maka nilai Anda 100. Jadi setelah semester berakhir, biasanya kan langsung muncul persentase kehadiran mahasiswa. Nah, persentase itulah yang akan dijadikan bikin nilai. Jadi kalau persentasenya 100 ya nilainya 100. Kalau persentasenya 75% ya nilainya 75. Kalau persentasenya 60 ya 60. Hanya saja saya memberikan penegasan lain ini. Ya. Ini. Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan lebih dari 50%, maka mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS. Ya. Jadi mahasiswa yang ora teko, ora ikut kuliah maksudnya 50% tanpa izin, tanpa keterangan apapun, maka dia tidak bisa mengikuti UAS. Konsekuensinya apa? Lawang syarat mendapatkan nilai itu juga harus mengikuti UAS kan? Maka kalau dia mengikuti UAS ya maka dia tidak dapat nilai. Kalau mau dapat nilai yang mengulang semester depan. Tapi semoga aja di kelas ini tidak ada yang seperti ini. Tanpa keterangan. Jadi kalau tanpa keterangan memang saya anggap tidak hadir, jadi nanti langsung tinggal prosentase. Jadi nilai Anda akan semakin berkurang berdasarkan prosentase itu tadi.
Kalau hadir ya pasti A lah. Nilai itu mudah kok, nggak kulaan kan gitu. Tapi kalau Anda tidak melaluinya dengan baik, ya gitu salah Anda sendiri, resiko yang Anda harus tanggung itu. Nah itu. Nah, terus kalau izin gimana Pak? Izin. Kalau izin secara administratif akan saya anggap sebagai hadir. Anggap sebagai hadir. Hanya saja dia akan mendapatkan tugas pengganti. Tapi tugasnya sih biasanya sih enggak, kalau saya sih ya enggak pernah yang nama tugas berat itu enggak pernah. Ya paling ringan lah, opo entah kon apa itu jenenge, mereview buku atau mereview bukan buku ya apa tulisan, mereview jurnal pasti akan berkaitan dengan mata kuliah Anda, bukan jurnal yang lain, berkaitan dengan mata kuliah Anda. Jadi yang Anda dapatkan apa di situ selain tugas utama tadi loh ya. Kalau tugas utama tetap harus dijalankan, jadi ada tambahan tugas tadi. Nah, proses izinnya bagaimana Pak? Oh ya, sebelum ke sana, izinnya itu harus disertai dengan alasan yang logis dan tidak terindikasi apa itu jenenge, direkayasa. Kalau ada indikasi direkayasa, ya maka tidak saya terima izinnya itu. Ya. Jadi jangan sesekali mencoba untuk merekayasa. Kadang ada mahasiswa yang kayak gitu. Saya dulu ketika masih di Salatiga itu ya sering kayak gitu. Ada mahasiswa izin, berbanding ketika saya pulang konangan tidak seperti apa yang ia izini. Jadi dia izinnya apa? Kenyataannya enggak kan gitu. Ya beruntunglah di antara kalian ini. Jadi misalkan saat ini Anda masih merekayasa, saya pun belum tahu karena saya belum tahu face masing-masing kan, wajahnya masing-masing belum tahu gitu. Beruntung kalian ini. Tapi kalau saya kenal, konangan ya nggak usah langsung disindar-sindir, biasanya kan begitu. Terus izinnya gimana Pak? Izinnya itu harus langsung ke dosen, tidak boleh lewat kawannya. Ya, jadi Anda harus berani lah menghubungi dosennya sendiri. Entah itu pakai WA, video call, atau telepon lah misalkan, atau langsung ketemu ke kantor. Ya monggo, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh diwakilkan, harus dia sendiri. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalkan misalkan ada mahasiswa yang tiba-tiba kepleset, kesandung, kena musibah, akhirnya koma. Dan padahal dia saat itu mau kuliah. Ya kalau kasus seperti itu ya jangan dia diminta, ayo udah izin ya, enggak, jangan gitu. Ya, jadi tetap temennya Pak, ini kasusnya seperti ini. Ya, tapi ya jangan, semoga saja tidak ada yang seperti itulah. Karena apa ya? Karena ucapan itu kan doa ya. Ucapan ini kan doa. Jadi kalau Anda mau izin ya dengan izin yang baik-baik lah. Ya, jadi jangan sampai melakukan rekayasa semacam itu. Ya, mohon kejujurannya. Saya lebih menghargai kejujuran daripada apa ya jenenge, Anda bersilat lidah atau apa. Pokoknya adu pinter ya ini. Lebih baik jujur. Terus terang, saya gini Pak. Oke, nah, seperti itu. Atau begini, misalkan kasusnya Pak, saya itu mau izin tapi kebetulan HP saya rusak Pak, bagaimana ini? Ya kalau memang kondisi kayak gitu, misalkan gadget Anda rusak atau apa, boleh lah pinjam dari temannya, boleh pinjam ke temannya, ngetek izin melalui HP-nya kawannya nggak apa-apa. Yang penting ada tambahan satu, disertai foto selfie Anda, ya. Karena saya akan memastikan bahwa ini yang nulis benar-benar dek nih, bukan kawan yang punya HP tadi. Nah, itu. Kenapa? Nomor itu akan bisa dilacak di semut ya. Ya, bisa dilacak di semut. Jadi nanti ketika ada izin beda, lu kok nomornya ini, kan gitu.
Nah, kemarin kan Anda sudah memasukkan nomor HP Anda di Smooth ya. Nah, itu akan menjadi bahan untuk melacak apakah ini benar mahasiswa itu atau bukan kan gitu. Nah, itu terkait dengan perizinan. Oke, saya stop sharing. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan mengenai resumennya itu dikirimnya di mana ya, Pak? Oh, dikirim. Oke. Resumenya dikirim di Viklas juga. Nanti kan di Viklas ada apa itu jenenge? Kolom tugas ya. Nah, nanti dikirim di situ. Iya. Ada kolom tugas di situ. Boleh diketik, boleh. Ditulis tangan, boleh. Kalau ditulis tangan berarti nanti difoto. Gitu, Mbak. Oh iya. Kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Jangan lupa absen hari ini ya. Presensi, silahkan pakai Viklas masing-masing. Kalau ada yang gagal login, ya, gagal login atau nggak bisa, nanti bisa absen melalui WA group. Ya, nanti biar saya input secara manual bahwa mahasiswa ini hadir. Kalau tidak ada kabar sama sekali berarti saya anggap mereka sudah berhasil absen di Viklas kan gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pokoknya intinya RPS dan kontrak belajar sudah Anda bisa download di Viklas. Nanti materinya akan saya sampaikan setiap pertemuan gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi ya saya kira cukup lah. Gitu. Aslinya mata kuliah ini kan 3 SKS sampai jam 5. Ya, tapi kalau memang tidak ada ya kan untuk sementara pertemuan awal ya kita selesai dulu kan begitu. Dan tapi nanti kalau perkuliahan, jadi nanti proses diskusi akan sesuai dengan jamnya. Nah, dari chatting ya di jam itu semuanya. Barangkali dosennya tidak langsung segera balas karena memang pengen tahu dinamika kelas itu bagaimana dulu. Gitu terkadang. Jadi mahasiswa karena kita sebagai partner, sebenarnya partner saya itu bukan sebagai orang yang mengajari gitu, karena mahasiswa itu kan dituntut untuk aktif secara mandiri. Nah, oke. Bisa dipahami ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Ini kok masih ada yang baru masuk, ini gimana ini? Oh ya, pokoknya saya ada yang lupa tadi. Untuk izinnya maksimal saat perkuliahan berjalan. Ya, kalau sudah selesai perkuliahan, maka tidak saya anggap izinnya. Kalau mau sekedar selesai kok lagi izin kan gitu. Jadi izinnya maksimal pas kuliah berjalan. Anda WA saja. Kalau pas ini jam kuliah aku apa izin, nah penelpon kita kok ya di WA wae. Kan gitu. Nah, kalau WA kan ada jamnya. Oh iya, mahasiswa izinnya pas di jam kuliah bukan setelah aku kuliah gitu. Tapi sebelum kuliah mau nelpon mau apa ya terserah kan gitu, nggak apa-apa. Nah, intinya itu ya catatannya ya. Oke, kalau sudah tidak ada ya saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Mari kita semua mengakhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari saya, Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ending dulu ya.